Badang mengamati Henry ke atas dan ke bawah, penghinaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia akan dipromosikan menjadi petarung heavy, dianggap sebagai petarung tingkat menengah ke atas di arena pertempuran bawah tanah ini. Bahkan dengan rekornya yang luar biasa, dia sangat mungkin dikontrak oleh Tiger Wong. Henry yang bukan siapa-siapa bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengannya. Melihat pergelangan tangan kiri Henry dengan luka bakar seperti bunga plum, Badang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah dia seorang juru masak? Henry mendapatkan luka bakar di pergelangan tangannya karena berusaha melindungi Floren dari arang yang meledak saat piknik dan barbeque tadi, tapi di mata Badang, luka itu adalah bukti jika dia seorang juru masak. Namun Henry terlalu malas untuk menjelaskan, keberadaannya hanya layak menjadi batu loncatan dalam perjalanannya kembali ke King of Fighter. Di sebelahnya, Markus berteriak dengan liar, "Temanku adalah petarung profesional. Setelah memenangkan 2 pertandingan lagi, dia akan dipromosikan menjadi petarung heavy. Mengalahkanmu seperti mengalahkan seekor anjing, sama sekali tidak memerlukan usaha. Kamu cukup sombong bukan tadi? Ayo lakukan lagi, temanku akan memukulmu sampai mati." Profesional. Lumayan, Henry ingin dipromosikan menjadi heavy, yang dia butuhkan hanyalah melawan peringkat profesional. Kebetulan sekali, aku juga baru saja mendapat peringkat profesional, jadi mal kita berlatih malam ini. Henry mengatakannya dengan sangat sopan. Dengan kekuatannya, Badang tidak memenuhi syarat untuk menemaninya berlatih. Tapi Badang tidak berpikir begitu. Mendengar ini, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. "Kamu mau berlatih denganku, apakah kamu layak? Jika Markus tidak mengundangku, orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di ring yang sama denganku. Beraninya kamu mengajakku untuk berlatih." Setelah dia selesai berbicara, Badang berjalan pergi dan sengaja menabrak Henry dengan bahunya saat dia pergi. "Jika kamu ingin dididik oleh tinjuku, tunggu dulu, aku harus pergi ke ring 9 sekarang. Belum terlambat untuk membersihkanmu setelah aku memenangkan pertandingan pertama." Setelah Badang pergi, Markus mendekatkan wajahnya ke Henry dan berteriak keras dari jarak dekat, "Ring 9, apakah kamu tahu? Itu adalah arena eksklusif Dewa Kabuki. Malam ini dia akan membunuh Dewa Kabuki, kemudian datang untuk membersihkan sampah sepertimu. Tunggu saja kematianmu." Ring 9 adalah ring yang khusus diatur oleh Wilona untuk Henry, siapapun yang ingin menantangnya harus berdiri di atasnya. Melihat Markus yang berteriak dengan arogan, Henry berkata sambil tersenyum, "Sungguh kebetulan, aku juga berencana untuk naik ke ring 9. Kamu masih ingin menantang? Kamu hanyalah sampah yang akan dibuang di arena pertempuran ini." Sepertinya Badang memberi Markus kepercayaan diri yang cukup besar, sehingga dia menjadi sangat sombong, seperti balon yang hanya digelembungkan secara ekstrim, akan meledak dengan sedikit tusukan. Tapi Henry tidak mau repot-repot menusuknya, karena hasil pertempuran di ring nanti yang akan berubah menjadi jarum baja tajam dan menusuknya sampai berkeping-keping. Mengenakan celana pendek olahraga merah menyala dan topeng kabuki, Henry muncul di ring 9 eksklusifnya. Setelah pertandingan sebelumnya, Henry memiliki banyak penggemar. Penggemar ini telah menunggu kedatangannya di tribun. Mereka semua bersorak dan bersemangat ketika melihat kedatangannya, khususnya wanita. Tentu saja, bukan hanya penggemar yang ada di tribun, tapi juga para penjudi yang datang untuk mengambil keuntungan dari kemenangan Henry semalam karena mereka mendapat banyak uang darinya. Di atas ring, sudah ada petinju yang menunggu Henry, tapi itu bukan Badang, tapi penantang lainnya. Dengan kekuatan Henry, siapapun yang datang sama, tidak akan ada hasil lain sama sekali. Hal ini terbukti, 2 penantang pertama yang naik ke atas panggung dirobohkan oleh Henry dalam satu pukulan, memicu sorak-sorai dan teriakan dari penonton di tribun. Tapi Badang tidak terkesan, menurutnya, kedua petarung itu terlalu lemah. "Jika semua orang yang menantangnya semalam seperti ini, maka aku juga bisa mengalahkan batas kecepatan." Badang kesal di antara hadirin,
Dia curiga Tiger Wong sengaja mengatur seseorang untuk meloloskan Dewa Kabuki. Jika tidak, sama sekali tidak ada alasan yang bisa menjelaskan kenapa dua petarung itu begitu mudah dikalahkan. Di tengah kemarahan dan ketidakpuasannya, seorang anggota staf berteriak, "Nomor 3, sekarang giliran petarung nomor 3." Celana pendek biru Badang dilabeli dengan angka 3, akhirnya tiba gilirannya untuk naik ke atas panggung. Dengan tinju terkepal erat, Badang berjalan ke ring dengan aura penuh kebanggaan. Setelah memasuki ring, dia melihat kerumunan, "Buka mata kalian dan lihat apa yang mampu dilakukan oleh petarung profesional sejati." Setelah mengatakan itu, Badang berbalik menghadap Henry lagi, mengulurkan tangan kanannya, mengangkat ibu jarinya. Tapi saat berikutnya, jempol itu menghadap ke tanah. "Aku, Badang, menyatakan bahwa kemenangan beruntunmu berakhir di sini."